Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Teguh Imam Pradana Subakti, mahasiswa Magister Pendidikan Dasar Universitas Buka. Nomor induk mahasiswa 501573565 dalam mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Video kali ini saya buat untuk menjawab diskusi 8. Pada diskusi kali ini kita akan membahas bagaimana dengan mempelajari sistem pendidikan dari negara lain, kita dapat melihat dan membandingkan kekuatan serta kelemahan sistem pendidikan di Indonesia. Dari pemahaman dan pengalaman saya mengajar di High School Indonesia Medan, saya ingin membagikan pandangan mengenai bagaimana guru dapat mengambil peran aktif dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air. Pada sesi diskusi kali ini diberikan 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah sistem, jenjang, dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Saya akan menjawab pertanyaan ini berdasarkan hasil analisis saya terhadap artikel yang berjudul Arah Kebijakan Pemerintah di Bidang Pendidikan yang Berbasis Teknologi. Menurut pemahaman saya, terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan antara sistem pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik dengan yang telah saya alami di Sekolah High School Indonesia Medan. Artikel ini menyebutkan bahwa negara-negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand telah lebih dahulu menerapkan kebijakan pendidikan berbasis teknologi secara sistematis. Contohnya, Singapura hanya memiliki 1,3% murid yang gagal menyelesaikan pendidikan dasar, sedangkan Thailand mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 7,6% dari PBD mereka. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang diterapkan di Sekolah High School Indonesia Medan, yang mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum berbasis Amerika Serikat, serta menerapkan pada pembelajaran aktif penggunaan teknologi dan pengembangan karakter sekolah. Kami juga menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran yang responsif terhadap perkembangan zaman, sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan strategis pendidikan nasional berbasis TIK yang dijelaskan dalam artikel. Dengan kata lain, meskipun secara umum Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pemetaan akses dan kualitas pendidikan, pengalaman saya di high school menunjukkan bahwa pendekatan berbasis teknologi dan pembelajaran aktif sudah sejalan dengan praktik terbaik yang diterapkan di beberapa negara di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Pertanyaan yang kedua, silahkan baca dan analisis artikel pengayaan sesi 8, paparkan hal-hal yang penting yang Anda temui dalam artikel tersebut. Saya akan menjawab pertanyaan berdasarkan artikel yang berjudul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN, Apa yang Perlu Dipersiapkan, karya Nur Kholis. Artikel ini menekankan bahwa pendidikan dasar memiliki peran yang strategis dalam mempersiapkan generasi menghadapi tantangan era global, khususnya dalam konteks pasar bebas ASEAN. Beberapa hal penting yang saya temukan dalam artikel ini adalah pendidikan abad 21 harus responsif terhadap perubahan global. Artinya adalah dunia memasuki era disrupsi yang cepat karena kemajuan teknologi informasi. Pendidikan dasar tidak boleh tertinggal dalam menyiapkan siswa yang adaptif, kreatif, dan memiliki keterampilan abad 21. Pendidikan tidak bisa lagi bersifat normatif dan hafalan, melainkan harus interaktif, konseptual, dan membentuk karakter. Pasar bebas ASEAN membuka persaingan bebas di kawasan ASEAN, yang artinya adalah pasar bebas ASEAN memungkinkan tenaga kerja, jasa, institusi pendidikan dari luar negeri untuk masuk ke Indonesia dan sebaliknya. Maka sistem pendidikan nasional khususnya pendidikan dasar harus menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi, cerdas secara intelektual, emosional, spiritual, dan teknologi. Yang ketiga, tuntutan reposisi kurikulum dan cara mengajar. Artikel ini menyoroti bahwa kurikulum kita masih menawarkan kompetensi minimal dan belum cukup mengembangkan daya nalar serta kreativitas siswa. Guru perlu mendorong pembelajaran aktif, eksploratif, dan berbasis nilai, bukan sekedar hafalan. Yang keempat, pendidikan harus berbasis nilai.
dan global citizenship, yang artinya visi pendidikan masa kini harus menciptakan individu utuh yang tidak hanya cerdas tetapi memiliki nilai-nilai etika, tanggung jawab global, dan spiritualitas yang kuat. Hal ini sejalan dengan pilar pendidikan UNESCO, learning to know, to do, to be, and to live together. Yang terakhir, yang kelima, tantangan manajemen sekolah dan sumber daya manusia, yang artinya ditekankan perlunya manajemen sekolah yang adaptif atau pos birokrasi dan pemberdayaan guru serta pimpinan sekolah agar tidak hanya bertugas secara administratif tetapi juga menjadi agen perubahan yang membawa visi jangka panjang pendidikan. Sebagai guru di Sekolah HISP Indonesia Medan, saya melihat beberapa poin dalam artikel ini telah diterapkan di lingkungan kerja saya. Misalnya pendekatan pembelajaran aktif, penggunaan teknologi informasi, dan penekanan pada pengembangan karakter dan kemandirian siswa. Hal ini membuktikan bahwa visi pendidikan dasar yang ditawarkan oleh Nur Khoris memang sangat relevan untuk menjawab tantangan pasar bebas, ASEAN, dan era global saat ini. Pertanyaan yang ketiga, diskusikan pula bagaimana kaitan isi tayangan di YouTube pada materi pengayaan sesi 8 video dengan materi modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Saya akan menjawab berdasarkan isi video pada tayangan YouTube yang berjudul Introduction to ASEAN Education dan modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Yang pertama, kesamaan dan tujuan pendidikan ASEAN dan fokus modul 6. Video Introduction to ASEAN Education menyoroti upaya negara-negara ASEAN untuk menyediakan akses pendidikan yang setara dan berkualitas bagi semua, meskipun masih menghadapi tantangan seperti disparitas antar wilayah, keterbatasan fasilitas, dan kekurangan guru. Ini sangat selaras dengan isi modul 6 yang menekan bahwa perbandingan sistem pendidikan dasar di berbagai negara untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tiap negara dalam mencapai pemerataan dan kualitas pendidikan. Yang kedua, perbandingan struktur dan sistem pendidikan. Video menjelaskan perbedaan struktur pendidikan di negara ASEAN seperti sistem 633 di Indonesia, 642 di Filipina, hingga 543 di Laos. Modul 6 juga menekankan pentingnya memahami perbedaan struktur jenjang pendidikan dasar sebagai cerminan kebijakan nasional dan kebutuhan sosial budaya masing-masing negara. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman sistem bisa berdampak pada cara penyelenggaraan pendidikan dan hasil belajarnya. Yang ketiga, peran IQRF dan standarisasi pendidikan. Dalam video disebutkan adanya ASEAN Qualification Reference Framework atau IQRF sebagai kerangka kerja untuk menyamakan pemahaman terhadap kualifikasi pendidikan di negara ASEAN, sehingga dapat mendukung mobilitas tenaga kerja dan pembelajar. Hal ini berkaitan dengan konsep standar pendidikan internasional dalam modul 6 yang menekankan pentingnya sistem pendidikan suatu negara dapat diakui dan disetarakan secara regional maupun global. Yang keempat, tantangan pemerataan dan kualitas yang sama di modul dan video. Video menyoroti kesenjangan fasilitas, guru, dan akses di negara-negara ASEAN, khususnya di daerah terpencil seperti di Indonesia, Laos, dan Kamboja. Modul 6 pun membahas bahwa tantangan umum yang dihadapi negara berkembang adalah pemerataan akses dan pentingnya kualitas guru, yang menjadi kunci sukses pendidikan dasar. Yang kelima, inovasi dan pendidikan alternatif sebagai solusi. Video menjelaskan bagaimana pendidikan alternatif seperti paket A di Indonesia dan ILS di Filipina menjadi solusi untuk menjangkau anak-anak di luar sistem formal. Hal ini selaras dengan semangat modul 6 yang menjelaskan pada fleksibilitas dan inovasi dalam sistem pendidikan dasar sebagai cara untuk meningkatkan angka partisipasi dan menjawab tantangan pendidikan global. Dapat saya simpulkan bahwa materi dan video pada sesi ini saling melengkapi dan memberikan gambaran tentang pentingnya kolaborasi antar negara ASEAN, standarisasi kualifikasi pendidikan melalui IQRV, serta perlunya pembenahan dari aspek pemerataan, kualitas guru, kurikulum, hingga sistem pendidikan alternatif. Semua ini menjadi refleksi bagi kita di Indonesia bahwa penguatan sistem pendidikan dasar harus dilakukan secara menyeluruh, inovatif, dan terbuka terhadap pembelajaran dari negara lain. Sebagai penutup,
Melalui analisis dari artikel, video pengayaan, dan materi modul 6, saya semakin menyadari pentingnya peran guru dalam menjawab tantangan global, khususnya di pasar era digital. Penguatan pendidikan dasar bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua sebagai pengajar dan pendidik. Pengalaman saya di Sekolah High Scope Indonesia Medan menunjukkan bahwa kolaborasi kurikulum nasional dan internasional, pemanfaatan teknologi, serta pembelajaran yang aktif dan bermakna adalah kunci yang menyiapkan generasi yang tangguh dan berdaya saing global. Semoga paparan ini dapat menjadi refleksi kita semua untuk membenahi pendidikan di tanah air. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.